Gue gak nyangka gue bakal ngomong begini, tapi ini beneran. Kalau sekarang nih ya, gue ditanya, Bang Mike, apa sih IM single dynamic driver favorit lu di antara 10 juta? Gue bakal jawab ini. Jadi, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini ada review gue untuk single dynamic driver dari Into Aura, yaitu Into Aura Splendor, di mana harganya sekitar $260 atau di Indonesia berarti sekitar 4 jutaan, di mana harganya sama dengan Tanjim Origin ya. Sekarang itu, dan thank you untuk Linsoul yang udah mengirimkan IM ini ke gue untuk di-review. Seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya, dan kenapa gue suka banget IM ini. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai build quality, gue cuman mau ngomong dulu kalau misalnya lu beli Into Aura Splendor 2 ini, lu juga dapat versi DSP-nya menggunakan USB Type-C seperti ini. Dan yes, ini bukan cuman sekedar USB DAC, ada DSP-nya, ada equalizer-nya untuk khusus si Into Aura Splendor. Nanti akan gue jelaskan juga. Oke, kita bahas dulu untuk secara build quality. IM ini ya biasa aja sih sebenarnya karena dia pakai resin, cuman gak bohong. Secara tampilan dia cukup mencolok dan ya menarik ya, dia pakai semacam faceplate-nya glitter golden begini, lalu ada warna hitam dan warna purple-nya. Intinya meriah dan juga sedikit mewah di saat yang bersamaan. Sementara itu bodinya full resin dan untungnya resinnya ini nggak berasa kopong, jadi gue rasa kualitasnya lumayan. Nah, untuk kabelnya sendiri dia pakai dual pin konektor di bagian atas. Dan ini bukan ini ya, dia seperti ada tonjolannya sedikit di sini, bukan QDC Type-C. Dan untuk kabelnya dia pakai 16 strand. Jadi ini lumayan banyak tuh, lihat kabelnya lumayan banyak strandnya. Dan gue sukanya ini kabelnya sangat-sangat lentur dan juga ringan. Jadi secara ergonominya itu enak banget. Dan kalau gue pelintir-pelintir kayak gini juga no problem. Dia agak tebel tapi ringan dan juga sangat fleksibel. Sementara untuk dongle DSP-nya ini, nah sebenarnya untuk bagian USB Type-C dan juga untuk bagian jack-nya ini lumayan berasa kualitasnya, kayaknya pakai aluminium tapi agak berat. Cuman gue pribadi nggak terlalu suka untuk di bagian kabel ini karena dia pakai heat shrink sebagai sleeving-nya, jadi agak kaku aja, nggak terlalu fleksibel gitu tuh, lihat dia kaku, nggak bisa terlalu dibentuk gimana. Secara fitting atau ergonomi buat gue, at least di telinga gue ya, IM ini sangat enak. Dipasang seperti ini memang sedikit agak besar, tapi untuk bagian dalamnya itu nempel ke kuping gue dan mic. Nah, walaupun ini mungkin eargate-nya tidak terlalu ideal buat telinga gue, sedikit nonjol daripada arch-nya ini sedikit lebih nonjol daripada kuping gue, tapi kabelnya ini yang gue bilang, kabel itu sangat fleksibel dan enak, jadi lentur banget gue bawa kemana-mana. Lalu kalau gue jalan-jalan stabilitasnya juga bagus, jadi gue sendiri bisa pakai IM ini secara berjam-jam tanpa komplain. Kita bahas secara tonal and frequency response. Kalau gue ngomongnya jadi analog and DSP aja. Kalau misalnya kita colok analog pakai 3,5 mm-nya ini, maka simplinya Into Aura Splendor 2 ini bisa dikategorikan sebagai V-shape dengan mid bass yang cukup tinggi, ada sedikit lower mid range deep agak nurun, lalu upper mid range to treble yang lumayan uneven tapi cukup energik di bagian sana. Jadi sini simply IM yang punya kategori suara V-shape. Energi terbesar ada di area bass dan juga upper mid to treble, sedangkan lower mid range-nya agak kurang. Sedangkan kalau pakai DSP-nya ini jadi lebih rapih overall. Dia bass-nya, mid bass-nya tidak sebesar di analog versionnya, lebih punya sub bass focus. Lalu kemudian bagian mid range yang lebih balance overall, ditambah dengan treble yang lebih terkontrol lagi, tapi extension tetap terjaga. Jadi kalau misalnya pakai DSP ini bisa dikategorikan sebagai mild V atau simply neutral with bass boost dengan tambahan treble extension ya. Mild U atau mild V lah. Intinya lebih balance kalau pakai DSP ini. Tapi yang bikin gue jatuh hati sebenarnya pada analog versionnya ini. Fokusnya kepada analog version ya. Untuk bassnya, hantaman bassnya, dinamika bassnya, posisi, bayangin ya kalau misalnya gue suka tuh attack bass, impact bass. Bayangin kayak posisi 0 lalu posisi 100 itu mukul gitu. Nah ini kayak 0 ke 100 tuh cepet lalu balik lagi, tapi ketika ditonjok itu lu berasa teksturnya, berasa dikinya, energinya tuh berasa banget. Sampai gue dengerin banyak lagu band itu gue selalu kayak wah deg-deg-degnya itu selalu bikin gue energik, selalu bikin gue kayak semangat sendiri gitu dengarnya. Kalau misalnya didengerin lagu-lagu yang hantaman slam bassnya bagus dan nonjok gitu, kayak sebutlah lagu jadul ya, Pitbull, Miss International, atau lagunya Katy Perry yang Teenage Dream, atau dengerin lagu-lagu EDM zaman now, Without You dari Avicii gitu ya.
itu bener-bener bikin gue pengen goyang. Gue ngerasa kayak di klub hentakannya itu bener-bener dik-dik-diknya itu asik banget. Dan ini juga cepat. Jadi dengerin lagu One Ok Rock yang di beginning dededak gitu di awalnya, yang untuk kick bassnya itu kan rame, pukulan bassnya itu rame. Ini bisa ngikutin, dan juga setiap nada duk-duk-duknya itu berasa, jadi nggak terlalu slow. Walaupun gue harus ngomong, ini bukan fokus ke sub bass banget, ini lebih ke mid bass kick yang benar-benar asik. Gue suka di sini ada tekstur, explosiveness, ledakan energinya itu yang gue bikin, gue suka langsung ya. Ini selalu bikin gue energik di apapun lagu yang gue denger. Harus dibilang mid range-nya bukanlah bagian utama, bisa dibilang ini malah yang paling kurang kali ya kalau bisa dibandingin lawannya kayak Tajam Origin, Tajam Oxygen, Theado Elixir, bla bla bla. Ini tapi mungkin karena mid bass-nya yang lumayan prominent, lumayan hentakannya tuh jelas, itu sama memberikan sedikit ketebalan juga ke vokalnya. Tapi gini, jadi secara frekuensi dia memang focusing ke upper mid range, dimana itu focusing nada-nada atas. Kalau misalnya ada yang teriak cewek gitu, itu nada atas head voice-nya itu jadi lebih kedengeran. Tapi sama dia nggak, at least di telinga gue, di sensitivity gue, itu tidak se-shouty kayak sebutlah SimGod EA1000. SimGod EA1000 walaupun by frequency response cukup mirip, tapi hentakan mid bass dari si Into Aura Splendor 2 ini juga memberikan sensasi ketebalan juga untuk vokalnya. Dan somehow nggak pernah bikin gue ngerasa, oh ini shouty, walaupun memang agak tipis dan lumayan ada edge of vocalnya tuh berasa dari lower treble and upper mid range ya. Tapi nggak terlalu shouty. To the point gue bisa bilang ini clear, ini jelas nadanya, cuman definitely not the best. Dia bukan smoothest, dia bukan yang paling balance. Cuman asik dan ya jelas aja, asik dan jelas, cuman nggak terlalu balance, nggak terlalu sweet. Treble juga punya sifat yang mirip buat gue dengan si area bassnya. Dia bukanlah yang paling extended, dia bukanlah yang paling smooth atau gimana-gimana, tapi energinya itu, lu dengerin cymbal crash, lu dengerin hi-hat, itu energinya berasa tanpa terlalu nyerang. Dia kayaknya ada gara-gara smoothing di sekitar 6 kHz, tapi saat ini naik lagi di sekitar 8-9 kHz, jadi kayak ces, attack-nya tuh berasa banget. Cuman nggak sampai kuping gue sakit. Dan tapi ini balik lagi ke sensitivitas telinga kalian ya. Kalau gue kebetulan di sekitar 8-9 kHz, gue lebih tahan dibandingkan 6 kHz. Nah di sini 6 kHz-nya diturunin, lower treble-nya turunin, tapi di sekitar mid treble-nya dinaikin 8-9 kHz-nya, bikin energi crash-nya itu masih ada tanpa terlalu overly piercing. Jadi kita ngomong tonal dulu. Ini bukanlah yang paling rapih, dia bukan neutral with bass boost, dia bukan Harman, agak uneven di area treble. Gue masih, dan area upper mid-nya juga lumayan agresif. Tapi ya, jadi gue ngomong aja, kalau secara teori atau gue cuma lihat frequency response-nya doang, gue kayaknya nggak bakal suka ini. Gue kayaknya bahkan nyoba aja nggak tertarik. Tapi ketika gue denger ini, karena saking impactful-nya dia, hentakannya tuh jelas, dinamikanya tuh jelas, gue lupain frequency response-nya. Gue lupain gue lupain balancing vokal segala macam, karena betapa asiknya dia. Dan gue kebanyakan di lagu nih ya, gue bukan orang yang suka dengerin vokalan nyantai, vokalan audio, enggak. Ini gue bakal ngomong secara gue pribadi, gue lebih suka dengerin kan di luar, di cafe, di waktu gue kerja, di kantor, ataupun gue lagi kemana gitu, gue jalan-jalan, gue pakai IM, jalan di taman atau di mana. Ini memberikan energi yang asik banget, hentakan yang asik banget, bikin gue inget kayak kalau misalnya ke clubbing di Bali gitu lah, Favela, di Vince Beach Club, di Atlas itu. Energinya kan gue kalau di klub itu gue nggak peduli apa itu balancing upper mid range, lower mid range, enggak, gue have fun. Gue di situ joget sama lagunya, gue di situ have fun sama teman-teman gue. Itu yang gue rasain dari sini. To the point, gue udah kayak gue nggak terlalu peduli lagi sama apa itu balancing, apa itu bla. Di sini yang penting asik, attack-nya bagus, tapi nggak bikin gue kepalanya sakit, nggak bikin kuping gue sakit. Jadi poin ini bakal very subjective. Kalau misalnya lu tipe orang yang sensitif dengan suara V-shape, ya jangan kesini, nggak usah dipaksa gitu loh. Tapi kalau lu cuman mau fun, ini tonalnya bener-bener asik, impactful, sampai gue pribadi agak lupa sama tonal balance. Nah tapi untungnya karena attack-nya dia yang bagus dan frekuensi yang V-shape ini, dia memberikan sensasi yang lengkap secara frekuensi. Lu dapetin bass, hentakan, vokalnya juga clear, jelas per nada-nada itu, mau piano, mau biola, mau gitar, itu semuanya jelas banget, dan treble-nya hentakan juga jelas. Jadi secara resolusi ini bagus,
Ini jelas setiap nada-nadinya itu, dan secara soundstage juga dia luas. Dia lebih kayak bisa memberikan sensasi 3 dimensi untuk lagu orkestra, untuk lagu soundtrack movie. Itu megah, asik, hentaman demnya itu jelas, lalu kayak ngitarin kepala gue gitu. Jadi bikin sensasi 3D yang bagus. Nah sekarang dibandingkan sama Tanjim Oxygen, salah satu IM yang 3 jutaan ke atas single dynamic driver, yang salah satu yang sangat-sangat gue sering rekomendasikan. Well, Tanjim Oxygen itu masih lebih aman gue rekomendasikan. Karena dia tetap kerasa ada fun bass-nya. Bahkan in a way, sub bass-nya lebih dalam di Tanjim Oxygen. Cuman mid bass kick-nya itu loh, bener-bener ini asik banget. To the point, Tanjim Oxygen jadi kayak berasa lebih lemes impact-nya. Tapi walaupun depth-nya lebih dapet ya. Vokalnya itu sih nggak usah dijawab lah ya. Jelas Tanjim Oxygen much better, lebih bening, lebih clean, tekstur vokal, kejelasan vokal lebih berasa. Treble-nya juga lebih kalem di Tanjim Oxygen. Ya, gue bisa bilang, jadi Tanjim Oxygen lebih gampang direkomendasikan ke siapa aja sekarang, dengan tonalnya yang fun, tapi rapih dan bersih di sentuhan bersama. Cuma kalau lu mau yang fun, lu mungkin pakainya di luar, kayak gue orang yang outdoor gitu ya. Gue orang outdoor soalnya. Gue lebih suka ini, gak bohong. Nah, Tanjim Origin kebalikannya banget daripada si Into Our Splendor 2 ini. Tanjim Origin lebih netral overall, vokalnya lebih berasa, beningnya, layernya, suara tuh kayak bener-bener dengerin driver yang mahal kesannya. Turingannya tuh netral, lu nggak terlalu energik gimana-gimana, tapi lu bisa ngerasain kayak dibelah-belah gitu layernya untuk lagu. Jadi kalau vokalan ataupun lu nyari sesuatu yang bersih, yang very audiophile-like gitu ya, gue bilang Tanjim Origin ini masih the best dynamic driver untuk harga 10 juta. Tapi gue nggak bisa bohong, untuk selera gue yang suka keluar, gue yang suka jalan-jalan, gue suka bepergian, Tanjim Origin is way too boring. Bassnya kurang kalau buat selera gue pribadi. Dengerin EDM, mana asiknya di situ, mana funnya. Sementara di sini bawa gue ke klub. Jadi ya, mungkin ada yang tanya, Bang, terakhir gimana dengan EA1000? Kalau misalnya kalian lihat lihat sharing gue tentang IEM, apa yang gue gunakan sehari-hari, EA1000 ada di situ karena memang dia simply fun. Jadi yes, ini membandingkan EA1000, secara mid bass lebih fun ini. Yes, gue nggak nyangka EA1000 yang mid bass-nya segitu fun. This is even more fun. Lalu vokalnya, walaupun gue masih bisa ngomong lebih balance di EA1000, tapi sama EA1000 itu gue masih ada kerasa di beberapa lagu lebih shouty. Ya, gue tau, kita nggak ngomong frequency response, cuman gara-gara mid bass-nya yang lebih besar lagi di sini, itu somehow bisa membantu untuk balancing vokalnya yang memang agak tipis di sini. Jadi kayak lebih tebel, mau nggak mau gue denger lagu apapun tuh lebih tebel di sini dibandingkan EA1000. EA1000 di beberapa lagu gue bisa kerasa shouty, di sini nggak. Dan juga treble-nya, walaupun ujung treble-nya air-nya lebih berasa di EA1000 dengan emang dia lebih open sedikit secara desain akustik. Di sini hentakan cymbal dan hi-hat-nya lebih kerasa, lebih asik. Walaupun dua-duanya nggak ada yang nyakitin telinga gue nih, dua-duanya masih dalam kategori yang masih gue dapat toleransi, tapi di sini simply lebih asik dan energi yang lebih berasa. Jadi ya, pada kesimpulannya gue bisa bilang, untuk gue yang sekarang, gue yang somehow semakin lebih outdoor, gue semakin lebih cari lagu yang fun, gue cari lagu sensasi fun di jalan, gue nggak mau yang netral-netral lagi. Kalau sekarang ya, itu kan selera gue. Ini adalah favorit gue sekarang. Dia lebih asik daripada Origin, Oxygen, ataupun EA1000. Tapi bukan berarti ini paling gampang direkomendasikan buat semua. Kalau misalnya kalian cari yang seperti tadi, yang simply fun, karena mau nggak mau gue harus tetap ngomong, dia nggak terlalu balance secara suara. Tonal balancingnya itu masih ya simply V-shape. Lalu kemudian masih ada extension yang gue pribadi masih kurang. Tapi ketika gue dengar itu, gue simply have fun. Dan itu kata kuncinya di sini. Gue paling have fun dari semua yang tadi gue bilang. To the point, gue sering banget bawa ini, cuman dengerin udah, gue nggak pikirin lagi apa itu tonal balance apa segala macam. Gue simply have fun itu, dan gue nggak nyangka gue bisa ngomong begini, tapi ya, it is what it is. I simply love this. Jadi gitu aja. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.